Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kamu sekalian pada jalan Allah, jangan engkau jatuhkan diri kalian sendiri pada kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah 195. Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muttaqin, tamu Allah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Kita lagi bisa kamu saji sehat, itu nikmat yang kita sadari. Kita manggalih lagi beruntung, itu nikmat yang kita sadari. Dapat cucu, nikmat yang kita sadari. Ada nikmat yang tidak kita sadari, seperti ada kejadian menimpa seseorang, dek karena terlampau banyak minum kopi ginseng, abada rasa buang air ke. Makan ube, ndak waranti darah tidak. Lah disuntik, ndak je waranti dah. Akhirnya konsul ke dokter spesialis penyakit dalam, dirujuk ke bedah, rupanya harus operasi ambeian, dibuang ususnya legak sepanjang ekor. Sudah dibuang usus tu, dirandam lo dulu je cairan model-model prostek tu. Pak dan Ibu, yang buang air tetap di sinan. Setiap buang air tak tanggung sakit ini. Sehingga mengecek, buya, lebih sakit lo dari sakit orang Malayan lagi kecek. Padahal tak pernah lagi Malayan. Nya laki-laki. Wara lamanya pemulihan lebih 2 bulan. Nah, ketika itu baru sadar Pak dan Ibu, buang air normal tu rupanya nikmat. Nah, awak kini alai ndak berdarah dah, layaman je keluarnya. Atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tu, baik yang kita sadari ataupun yang ndak kita sadari, kita perbanyak rasa syukur, salah satunya dengan mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ibu,
Jamaah wirid tamu Allah yang mulia, kini kita coba mendudukkan makna infak, sedekah, zakat, wakaf, kalau ada waktu beko apa pula itu hadiah. Kadang banyak orang menyamuan nan sabananya ada yang sama dan ada yang berbeda. Kalau nya berbeda, otomatis cara pengelolaannya pun harus berbeda. Kalau disamuan, maka kita salah di dalam mengelolanya. Banyak kita temukan kota amal, mereknya kota infak, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya. Dicampuannya, dimapitika masuk saja. Bahkan banyak pengurus masjid di dalam memberikan laporan keuangan, bantu ndak badoso saja nyo mengecek celengan wakaf, infak dan sedekah kita selama sebulan yang Allah berlalu sekitar 3 juta keceknya. Lah kita pagunoan untuk biaya operasional masjid, gaji guru, pembayaran, pembayar listrik dan lain sebagainya. Pak dan Ibu, nyo berbeda sebenarnya. Karena itu kita harus tahu supaya ndak salah pula kita di dalam pengelolaannya. Pertama disebut dengan infak. Infak seluruh harta yang dikeluarkan baik untuk kebaikan ataupun keburukan. Tapi infakku mengalami penyempitan makna untuk kebaikan saja. Apa dasarnya, Ustaz? Infakku untuk kebaikan. Pertama, Bapak dan Ibu, ayat yang kita baca tadi. Surah Al-Baqarah 195, Allah berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillah." Berinfaklah kamu pada jalan Allah. Kalau jalan Allah tentu nan elok-elok. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan engkau campakkan, jangan engkau jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Wa ahsinu, selalulah berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Nah, contoh lain, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti orang yang menanam satu biji, dari satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai itu memunculkan 100 biji lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan bagi orang-orang yang Ia kehendaki. Itu contoh yang kebaikan. Kalau keburukan, surah Al-Anfal ayat 36. Allah berfirman, "Innalladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, "yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah", menginfakkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Ba'a supaya orang ndak ka masaji,
amunyo nguluan piti. Ba'a supaya orang eboh, amunyo membayi. Ba'a supaya ulama mati, anamunyo membayi orang bunuh. Itu orang-orang kafir. Ada pula orang tu Islam, tapi karajonya seperti orang kafir itu. Makanya disamakan dengan orang kafir. Ini Islam. Tapi inyo na menghalangi orang ke masjid. Inyo na menyuruh orang membunuh ulama. Yasuddu an sabilillah. Menghalangi orang dari jalan Allah. Pak Ibu, jadi secara umum harato yang kita keluarkan tu namanya infak. Mengalami penyempitan makna pada kebaikan saja. Jadi kalau kotak amal tu kita buat merek kotak infak, tidak salah. Sebenarnya mengalami penyempitan makna. Pak Ibu pernah mendengar istilah pesantren nak? Pesantren itu sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta tuh. Berasal dari kata cantrik. Cantrik itu orang yang baraja kitab Weda di biara-biara itu apa dan Ibu. Ketika Islam masuk itu tetap dipertahankan sehingga cantrik itu berubah menjadi santri. Sampai orang baraja itu disebut dengan pesantrian. Payabana membacanya pesantren. Nah, terkait itu. Jadi mengalami penyempitan makna. Dari kata-kata infak muncul istilah nafkah. Jadi nafkah adalah infak wajib. Pak dan Ibu, sehingga Nabi pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Harta yang engkau keluarkan pada jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak. Wa dinarun tasaddaqta 'alal miskin. Dan uang yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlika. Dan uang yang engkau keluarkan untuk keluargamu. A'zamuha ajral ladzi, yang besar pahalanya adalah yang anfaqtahu ala ahlika, yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi untuk keluarga itu pun Bapak dan Ibu infak, cuma mengalami perubahan istilah menjadi nafkah. Jadi nafkah itu infak wajib. Manan gadang menurut Ibu, pahalo suami magian piti ke istrinya daripada membantu orang miskin. Mana Ibu? Mana gadang menurut Ibu? Gadang ke istrinya. Sampai ke istrinya kau wajib. Ke orang miskin itu sunnat. Tapi ketika lah cukui ke istri dan anak-anaknya, gadang pula pahalonya membantu orang miskin. Abara banyak orang nan bela kini. Bini orang dagianya belanja, bininya ndak. Marah banyak orang nan bodoh kini, anaknya ndak dagianya belanja, anak orang, anak tirinya ada cukuinya belanja. Gara-gara batangka aja bini pisah. Pisah lo jo anak tiri bagadangan, anak kandung batinggan. Padahal anak kandung kau yang wajib, yang gadang palonya. Nah, kini namanya anak sambung, hendaklah mulia anak tiri namanya kini deh. Apa dari ibu ambo yang mau muliakan? Nah, itu infak dan
nafkah. Secara umum Bapak dan Ibu, seluruh harta yang kita keluarkan itu adalah infak. Yang kedua namanya sedekah. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan karena meyakini Allah memerintahkan itu dan Allah akan membalasi itu. Jadi orang nanamu basidakah itu meyakini keberadaan Allah dan meyakini Allah akan membalasi. Dasar orang nanamu basidakah itu adalah iman. Dek karenanya beriman, makanya namu bersedekah. Jadi seluruh yang kita keluarkan dasarnya iman kepada Allah adalah sedekah. Seluruhnya. Tapi yang dasarnya bukan iman, bukan sedekah. Apa contohnya, Ustaz? Orang madon organ. Dilelanglah singgang ayam. Lelang singgang ayam itu dibuka pertama 100.000. Tagaklah apa-apa dari sudut sebelah sinan, ambo 100.000. Dari sudut sinan beko menjawab pula, ambo 200.000. Diimpiin 100.000 kah. Dari tengah-tengah beko, ambo 500. Dari mungko beko, basorak pula nya, 1 juta. Di atas 1 juta tu tak ada orang nemu mambil le dah. 1 juta pertama, 1 juta kedua, 1 juta ketiga. Tak ada lagi. Berarti singgang ayam dapat di Pak Malin misalnya. Apakah Pak Malin ke mambil singgang ayam tadi membayar 1 juta atas dasar iman? Hendak bagadang hati sajanya. Maka itu tidak bisa disebut dengan sedekah. Apalagi disebut zakat. Pak dan Ibu. Jadi sedekah itu pengeluaran atas dasar iman. Dari kata sedekah muncul istilah sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib diistilahkan dengan zakat. Jadi sedekah wajib disebut dengan zakat. Dalam Al-Quran, Allah membimbing dan memerintahkan untuk berzakat menggunakan istilah sedekah. Apa contohnya Pak dan Ibu? Surah At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Sesungguhnya sedekah itu, sesungguhnya zakat itu, itu maknanya. Diberikan kepada orang fakir. Sia yang disabui orang fakir orang nan kekurangan, inyo tidak mempunyai penghasilan tetap. Tidak tentu dinyo ada dari ma pitika masuk, tu fakir namanya tu. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Sia miskin tu orang yang tidak cukup biaya kehidupannya, tapi nyalah punya penghasilan tetap. Dapat pagi, abi patang. Jadi kalau model-model gelandangan tu, model orang yang ngontrak-ngontrak, tapi ndak punya penghasilan tetap dah. Lima orang menyuruh minta tolong mencuci, nyo mencuci. Menggosoknya menggosok, penghasilan kau ndak jalan dah. Tu fakir. Tapi Pak dan Ibu, ada PNS golongan 2. Gajinya sekitar 3 juta. Nan 2 juta lah tagadai ke bank. Yang 1 juta lah tagadai lo koperasi. Kau bisa dikatakan fakir, bisa pula dikatakan miskin.
Penghasilannya sebulan tuh sekitar 2 juta, pengeluaran sekitar 3 juta. Orang tuh disebut dengan miskin. Nah, itu boleh diberi zakat. Wal amilin, dan amil, orang yang mengumpulkan zakat. Apa sebabnya? Dek karena harinya habis untuk mengurus itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dek karena inyo bagalui jopiti supaya jangan salah langkah, ada bahagiannya di sinan menurut kebijaksanaan Allah. Tidak menurut Nabi, tidaklah menurut para ulama. Allah mana yang mengatakan? Wal mu'allafati qulubuhum, dan untuk mu'allaf, orang yang diumbuk, dijinakkan hatinya, baik yang belum masuk Islam, apalagi yang baru masuk Islam. Ya belum masuk Islam ada start. Tapi lah ada tampak-tampaknya nyo nama masuk Islam, boleh diberikan zakat. Atau mungkin nyo baru masuk Islam, ekonominya susah jadinya. Tapi orang kalau baru masuk Islam tuh kadang-kadang tausiah, kadang-kadang terpaksa pindah dari kampung tuh demi iman. Itu boleh diberikan zakat kayaknya. Tapi Bapak dan Ibu lah 10 tahun masuk Islam tuh tidak mualaf lah itu dah. Ada orang sampai 10 tahun mualaf baru. Rata-rata sahabat Nabi itu Islamnya setelah besar. Tapi tidak ada yang jadi mualaf dah. Dek karena imannya langsung kokoh. Umar bin Khattab tu apa Ibu, walaupun inyolah gadang masuk Islam, tapi inyo tidak pernah jadi mualaf dah. Langsung kokoh imannya tu, dan inyolah yang mengatakan ke Nabi, ya Rasulullah, kalau yang kita sampaikan ini adalah kebenaran, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Jadi mu'allaf itu sebenarnya orang yang sedang diumbuk-umbuk. Wafir riqab, untuk pembebasan budak. Wal gharimin, orang yang sedang dilili utang. Apakah itu utang untuk keluarga, untuk pribadi, ataupun kemaslahatan umat. Kadang-kadang untuk membuat mas haji, dek karena sadang tabang kalainya namu butang. Digadenya sertifikat rumahnya, sertifikat otonya, kadang-kadang namu sertifikat vaksin ke. Kok laku. Maka katiko pilot tu boleh diberi zakat. Termasuk pengusaha. Kalau nyo memang sadang bangkrut tu boleh diberi zakat. Nah, itu maknanya gharimin tu. Jadi gharimin tu apa Ibu? Bukan orang yang tinggal di masaji. Ini awak lama semakin nak muangku garin. Tapi lo nyoba utang. Wa fi sabilillah, dan pada jalan Allah. Zahirnya fi sabilillah ke untuk parang menegakkan agama Allah. Tapi tafsirannya bisa untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Sampai Nabi pernah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, dia itu fi sabilillah sehingga dia kembali. Orang yang susah, misalnya sekolah di Parabe, dia ya kan gadang gini pesantren itu Ibu. Ambo kata Walib dulu diantan paling-paling membayar sekitar 100.000. Kue kasur, kompor, peti, cie. Sudah tu bare lega 3 liter. Awang belanja tu sekitar sebulan tu bisa cukup sekitar 15.000 dulu. Uang sekolah ketika itu 5.000-nya. Uang asrama 5.000 lah. Kalau gini ya Pak dan Ibu, masuk pesantren itu biaya 20 juta. Sebulan itu biayanya sekitar 2-4 juta. Sehingga Pak dan Ibu, memang
yang bisa masuk pesantren itu gini memang orang-orang nambah pitihnya. Orang yang susah-susah kan susah lo masuk pesantren. Kalau dulu masuk kata Walib, ndak do kiriman dari kampung oleh Mas Haji carinya tinggal Mas Haji sabalik Padang Panjang kok nak tawalib garin ini. Istilah kalau kita gunakan istilah garin. Ada anak Padang Panjang dan namu sekolah di pesantren misalnya dibiayai. Nah, itu yang disebut dengan fisabilillah. Boleh tafsirannya. Bahkan ada pula yang menafsirkan untuk pembangunan masjid masuk fisabilillah. Itu tafsiran. Zahirnya apa? Perjuangan menegakkan agama Allah. Wabnis sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Iko disebut dengan hasnaf yang 8, orang yang berhak menerima zakat. Tapi di awal ayat kata Allah, innamas shadaqat. Sesungguhnya sedekah. Maksudnya sedekah wajib. Jadi sedekah wajib zakat. Zakat dikeluarkan seandainya harta itu sampai nisab. Kalau tidak sampai nisab, tidak wajib zakat. Barang nisabnya start bermacam-macam loh. Kalau ame perniagaan, termasuk profesi dan gaji itu, nisab wajib zakatnya kalau penghasilan dalam 1 tahun itu mencapai 85 gram ameh. Kalau dijadikan ukuran ameh sekitar 36 ameh. Berapa ini Pak? 2 juta misalnya. Jadi kalau penghasilan 72 juta KT sudah wajib berzakat. Nah, itu zakat sedekah wajib. Seandainya kurang dari itu, maka disebut dengan sedekah. Fungsi zakat dan sedekah kok sama. Pembarasian diri, pembarasian harato, dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Jadi memberasihan diri dengan zakat. Zakat fitrah khususnya. Memberasihan harato dengan zakat. Karena itu namanya zakat. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkannya. Zakah. Sudah itu yang ketiga fungsinya menyelamatkan kita dari kebinasaan. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kamu pada jalan Allah, termasuk berzakatlah. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Jangan engkau jatuhkan dirimu pada kebinasaan. Bah binasonya Pak dan Ibu, kalau orang nan lain namu bazakat, lain namu basidakah, insyaallah inyo ndak kadi cilakoi urang dah. Lain namu berbagi. Itu hikmahnya membayarkan zakat, banyak bersedekah itu ditampai awak mencari. Bah mengko model itu di sinan orang mencari padi masak rasolai kadape puloinyo. Nyo nak mencari padi masak. Rupanya pas disabi dibawa orang ke kampung sadolai. Ngaku ngonya le. Kira-kira Bapak dan Ibu, sewaktu ada burung beko, sewaktu ada hamo beko yang merusak padi ke, alai ke ditolongnya. Pedian salah nak kadapek gawak dia. Mencari di padang panjang misalnya, nya orang solok pas membayar zakat dibawanya ke solok sadualanya. Di sekitar tempat tinggalnya banyak orang miskin. Rasa-rasa lai kadapek le. Rupanya indak. Apa sapak kau pulang ke Solo, di kupaknya rumah itu tengah malam. Dek karena tidak bisa berbagi. Tapi kalau lai zakat di sinan, lai ado basidakah, pemuda mengadakan acara, satu pulaunya membantu, nanapak kau pulang ke Solo seminggu.
Rumahnya di Kupak Maliang. Nampak di Pemuda. Kira-kira yang di Kerajaan Pemuda ketika itu. Kalau lah eloknya tuh dijagonya. Tapi kalau seandainya nyo pilih balapi ciki tadi pelapen salah. Nak diampainya lah nyo pajak pilih itu. Itu di dunianya Pak dan Ibu. Sedang di jalan wak kempes atau wak dek karena lagi berzakat, lagi bersedekah, nampak di tukang ojek, ditolongnya tuh. Tapi kalau seandainya wak pilih balapi tadi, dia salah nak diambuinya bantunya. Bukalah surangnya. Yang kedua Pak dan Ibu, kebinasaan di siko maksudnya kebinasaan di akhirat nanti. Ibu pernah mendengar namo nasuha? Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah seperti taubatnya nasuha. Nasuha itu nama orang kiranya. Umat Nabi Musa. Yang ketika miskin minta didoakan kepada Nabi Musa supaya bisa jadi orang kaya. Lah kayonya diutus oleh Nabi Musa seseorang untuk meminta zakat kayaknya. Kecilnya tidak ada hak Musa di hadapan orang kedenya. Ya kata Nabi Musa tidak usah diminta lagi. Malam harinya mimpi meninggal. Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berdiri kehausan lah sampai duduk indak jo dapat air dah. Marangkak tarui marangkak dalam keadaan marangkak tu bertemu dengan sebuah telaga. Meminta air ke orang nan punya telaga tu, kecil orang nan punya telaga tadi, engkau tidak punya hak di air ini. Engkau tidak berhak minum di telaga ini. Karena engkau dahulu orang yang tidak mau berzakat. Ketika itu tajagonya ketakutan, kepanasan. Bapa lu langsung lari menemui Nabi Musa. Apa katanya ke Nabi Musa? Ya Rasulullah, ambillah seluruh hartaku ini. Aku taubat, aku tidak akan pelit lagi. Setelah itu berubah dermawan. Diabadikan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran dengan Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah seperti taubatnya nasuha. Tidak taubat sama lado Ibu ya. Pagi lah kalian pas siang bakipe muncul kok. Badon ke kipe angin supaya tidak pade ya. Kok sanjo tanya oleh mas malado tadi bagi. Apa dan ibu-ibu yang memuliakan? Bahkan Nabi juga pernah mengatakan tasaddaqu, bersedekahlah kamu, fa inna sadaqah, karena sesungguhnya sedekah itu fakallakum minan nar, yang akan menyelamatkan kamu dari neraka. Zakat, sedekah sama gunanya. Cuman kalau nyola banyak sampai sanisab disebut dengan zakat, wajib hukumnya. Gadang pahalonya daripada sedekah. Mau kok gadang Ibu? Nya wajib. Mana gadang pahala solat subuh daripada solat sunat 2 rakaat? Gadanglah solat subuh oleh sabik nyawa wajib. Beruntunglah orang nan bisa berzakat. Kadang-kadang adalah nan cadik-cadik nak menantuan. Raso-raso ka sampai amehnya ko 985 ameh, dijualnya 2 ameh, ndak wajib zakat ladanya. Nya punya kambing rasa-rasa kacukui kambingnya tu 40 ekor, dijualnya 2 ekor, tinggal 38 lain, tak wajib zakat dehnya. Jadi itu akal-akalan namanya tu. Orang yang beriman sewaktu sampai haratonya sanisab, senang hatinya mengeluarkan zakat. Apa Ibu kok bisa nabung untuk pergi ke Makkah? Senang hati apa Ibu pergi ke Makkah tu atau Ibu? Sanang nak. Walaupun Nabi piti wak puluhan juta. Tapi sanang wak bisa wak ke Makkah. Sama aja tak itu apa dari Ibu. Orang yang bisa berzakat tu kalau dipahami dengan iman. Sampai zakat itu tidak pernah membuat awak miskin. Apa Ibu? Jamaah wirid tamu Allah yang mulia. Itu yang disebut dengan sedekah. Yang ketiga namanya wakaf.
Wakaf itu artinya berhenti atau menahan. Maknanya menahan pokok dan membelanjakan, mensedekahkan hasilnya. Pokok benda ditahan, hasil dari benda tadi itu yang disedekahkan, yang dimanfaatkan. Itu yang wakaf. Umar bin Khattab memiliki tanah di Khaybar. Nya datang ke Nabi, "Ya Rasul, apa perintahmu dengan tanahku ini?" Dijawab oleh Nabi, "Jika engkau mau tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya." Sehingga tanah tu ndak dijual di Umar do, ndak perlu diwariskan do, diwakafkan. Nah, itu yang wakaf Bapak dan Ibu. Jadi orang kalau membuat celengan amal mereknya wakaf, maka piti tadi itu ndak boleh habis do. Yang boleh berubah bentuk tetapi nya tetap utuh. Manfaatnya yang bisa dipergunakan, hasilnya yang bisa dipergunakan, itu yang wakaf. Kalau tidak jangan dibuat-buat mereknya celengan wakaf, kotak wakaf. Misalnya ada kotak wakaf, orang bawa wakaf di sinan sekitar 500.000. Maka Bapak dan Ibu, tidak bisa wak mengelola piti yang 500.000 ku bisa beruntung. Boleh diubah menjadi benda. Misalnya kok di Balian kasih min. Si min itu dibangunkan ke masjid. Maka harta wakafnya tetap ada. Hanya yang dimanfaatkan pembangunan masjid tadi itu bisa dipergunakan orang untuk sholat. Bisa dipergunakan untuk TPA misalnya. Nah, itu yang wakaf sebenarnya. Tidak bisa untuk pembayar air dah, tidak bisa pembayar listrik dah. Kalau untuk air, untuk listrik itu infak atau sedekah. Atau orang wakaf sekitar 500 juta. Nah, kan enggak dong tuh. Kadipangan dia, Wak. Dibuat misalnya toserba Masjid Al-Muttaqin. Disuruh orang mau urus surang. Nah, kembali barang, sudah tuh yang mengelolanya di siko, digaji orang tuh. Toserbako bisa beruntung beko, hasil dari toserbako beko untuk pengelolaan masjid, pembayar listrik, penggaji guru, pembayar imam, dan lain sebagainya. Yang piti 500 juta tadi itu berubah menjadi toserba. Itu yang wakaf. Pokoknya tetap ditahan, manfaatnya, hasilnya yang disedekahkan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Jadi apa dan ibu-ibu hamba yang memuliakan? Jadi wakaf pertama dalam dunia Islam itu wakaf Utsman bin Affan. Ketika umat Islam hijrah ke Madinah, kesulitan mendapatkan air bersih, sumber mata air ketika itu satu-satunya di sumur milik Yahudi, namanya sumur Raumah. Tapi Yahudi tadi itu menjual ke umat Islam dengan harga mahal. Sehingga Nabi memanggil para sahabat, siapa di antara kalian semua yang bisa membeli sumur itu dan memberikannya untuk kemaslahatan umat, maka di akhirat nanti ia tidak akan pernah kehausan. Karena Allah akan memberinya minum sebanyak air yang ada di dalam sumur itu. Jadi Pak dan Ibu, itu memperkuat manfaat sedekah wakaf tadi itu Pak dan Ibu. Ya tidak kehausan awak nanti dirinya. Sehari di akhirat itu sama 1000 tahun. Awak puasa mulai menahan tuh jam 5 misalnya. Jam 9 lawi ya Pak. Halo nih Pak ya. Paling-paling awak mulai awi beko jam 1. Babuko beko 6:30. Paling lama awak awi itu sekitar 6,5 jamnya. Tapi di akhirat itu satu hari sama dengan 1000 tahun.
Akhirnya Pak dan Ibu, Utsman bin Affan menemui Yahudi itu tadi, diagonya semua tuh. Yahudi itu nak mau jual. Sampai sumber pencariannya. Akhirnya ditawarnya dengan harga mahal. Bara mahalnya 12.000 dirham. Sekitar 1 miliar. Hijau encik matuanya encik 1 miliar tuh. Dijualnya Pak dan Ibu, tapi separuhnya. Sehari milik Utsman dan sehari milik Yahudi itu tadi. Tapi Utsman bin Affan kecerdas, disampaikannya kepada para sahabat dan umat Islam, silahkan kalian ambil air secukupnya di hari kepemilikanku, kalau perlu cukup untuk 2 hari, karena hari selanjutnya sumur itu milik Yahudi. Kalian harus membayar. Akhirnya Pak dan Ibu, tidak ada orang membeli air di hari kepemilikan Yahudi tadi dah. Dijualnya semua ke Utsman lihat. Utsman bali bana lah sadualanya bara ke Utsman. Ya sebanyak itu lihat. Oh ndaknya dulu letakkan naik moy. Akhirnya dinego Pak dan Ibu, berikut dengan tanah yang berada di sekitar sumur itu dijual oleh Yahudi tadi itu tambahannya 8.000 dirham lagi. Genap Utsman membeli ketika itu 20.000 dirham. Sekitar 1,9 miliar. Sekitar sumur tadi itu Pak dan Ibu ditanami kurma, separuh dari hasil kurma tadi itu diberikan kepada fakir miskin, separuh lagi ditahan oleh Utsman bin Affan, yang ditahanku akhirnya bertambah banyak, dibalian lo ke tanah, separuh tadi itu Pak dan Ibu tetap diberikan kepada fakir miskin. Akhirnya pemerintah Arab Saudi membangunkan hotel di atas tanah itu tadi, separuh dari hasil hotel tadi itu diberikan kepada fakir miskin dan kemaslahatan umat, yang separuh lain tetap ditahan sampai kini. Sehingga rekening tertua itu milik Utsman bin Affan. Masih dimanfaatkan oleh fakir miskin dan negara sampai sekarang. Sebagai penutup Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas." Apabila wafat anak Adam, putuslah segala amalnya kecuali yang 3 macam. Yang pertama itu shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Menurut para ulama, sedekah jariyah itu adalah wakaf. Bapak dan Ibu, harus wak siasati ibadah yang serupa itu. Kadiaro ilmu yang bermanfaat, kita ndak orang yang bergelut di bidang keilmuan. Laibana kadang-kadang diajar anak murid, masuk telinga suwak melantun keluar alik. Jangan kan mengamalkan, laki saya kepala ndak ada. Diaro anak yang soleh Pak dan Ibu, kadang-kadang ndak mau salehnya, dah sembahyang kadang-kadang tinggal-tinggal gini. Lalu Pak dan Ibu, anak yang soleh itu umurnya warana. Letaklah 100 tahun, kiamat 1000 tahun lagi. Tentu 900 tahun tidak dapat doa. Maka Bapak dan Ibu Ambo yang memuliakan, kita siasatilah. Kadang-kadang orang tidak punya anak, agar tetap menerima pensiunan pahala sewaktu wafat nanti, tebarkanlah wakaf. Apakah itu untuk masjid, untuk sekolah, untuk kemaslahatan yang lainnya Bapak dan Ibu, sehingga sewaktulah hancur bana tulang kita di dalam kubur, yang pahala tetap mengalir kepada kita seperti mengalirnya pahala kepada sahabat Nabi Utsman bin Affan tadi. Lah 1400 tahun beliau wafat, tetapi harta wakaf beliau masih ada sampai sekarang, rekening wakaf beliau masih ada sampai sekarang, beliau masih bisa berbuat baik kepada orang banyak sampai sekarang. Apa dan Ibu Ambo yang memuliakan, karena waktu yang membatasi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.